Jemaat yang terkasih, kita bertemu kembali di dalam renungan HKBP Sola Gracia Kayu Mas. Di akhir pekan kita masih merasakan nafas kehidupan dan juga penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita di hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 tertulis dalam Rom 1 ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Aida potarida do pangalahoni debata nabunihian tibangon ni roha. Sianaka papahena ni debata dinatino panai hasianganon. Ima hagugo ona dohor ha debata ona namanotongi. Asa unang adong sidalian nasida. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, siapa di antara kita yang bisa mendalami Tuhan? Siapa di antara kita yang bisa mengalahkannya? Dan siapa di antara kita yang mampu menembus kebijaksanaannya dan kepintarannya? Pasti jawaban kita semua, tidak seorang pun, tidak satu wujud pun, tidak ciptaan manapun yang mampu menembus cakrawala pemikiran Allah di dalam karyanya, di dalam ciptaannya, dan juga di dalam penyertaannya. Tidak seorang pun yang dapat menyelami pikiran, hati, perasaan, bahkan juga karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita adalah seorang yang dengan keterbatasan, tetapi Allah kita, Tuhan kita adalah tidak terbatas. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, oleh karena itu Allah tidak bisa digambarkan dengan apapun, karena keluar biasaannya, karena kemampuannya di luar dari logika manusia. Bahkan ketika kita memakai logika kita, kemampuan kita, pemikiran kita, itu hanyalah kepintaran dan kemampuan yang terbatas. Seorang yang pintar mengatakan di atas langit masih ada langit. Sehingga ketika ada seseorang yang mampu menerjemahkan karya Allah, dia masih di bawah dari langit-langit yang kepintarannya luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, demikian juga dengan surat Paulus kepada jemaat Rom yang pada waktu itu memiliki dua hal, yaitu yang pertama, di situ para jemaat adalah kaum Yahudi yang taat beribadah, dengan yang kedua kaum non-Yahudi yang tidak pernah beribadah, tetapi kehidupan yang mencerminkan tentang kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Mereka bersama-sama menunjukkan bahwa mereka yang terbaik, terkhusus untuk kaum Yahudi pada waktu itu, sehingga mereka merasakan bahwa keselamatan itu hanyalah milik mereka. Selain daripada mereka, itu tidak akan menerima keselamatan kekal yang daripadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, inilah yang mau diceritakan menurut firman Tuhan kita hari ini, bahwa keselamatan itu untuk semua orang, setiap orang yang percaya, tidak memandang suku, tidak memandang ras, tidak memandang siapa dia, asalkan dia teguh di dalam Tuhan sampai kepada akhir kehidupannya. Sehingga tidak ada seorang pun kelak di hadapannya berdalih bahwa Tuhan tidak memperkenalkan dirinya dalam karyanya. Bahkan Tuhan menunjukkan
Di dalam penyelamatannya kita diampuni dari segala dosa, bahkan menerima kehidupan kekal, keselamatan yang kekal. Oleh karena itu, setiap orang yang mau datang kepada Dia, maka akan diselamatkan dan akan menerima kehidupan yang kekal yang telah disediakannya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sehingga kita tidak mampu menerjemahkan Allah itu seperti apa. Kita tidak mampu memikirkan Allah itu seperti apa. Dan kita tidak mampu untuk memakai secara logika Allah itu bagaimana. Sehingga hanya melalui iman kepercayaan kita lah yang membuat kita mengakui Dia adalah Allah yang mampu menolong kita. Dia adalah Allah yang mampu menembus pikiran kita. Dan Dia adalah Allah yang mampu mencukupkan segala hal dalam kebutuhan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan itu haruslah untuk kemuliaan namanya. Pikiran, hati, perasaan itu adalah miliknya. Sehingga ketika Dia adalah pemiliknya, semua karya yang kita hasilkan melalui pikiran, perasaan, dan juga kepintaran, bahkan kemampuan kita, haruslah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari tunjukkan keselamatan di dalam karya-karyamu. Mari tunjukkan berita Allah melalui setiap perbuatanmu, sehingga keselamatan kekal akan berada dalam genggamanmu. Amin, kita berdoa. Ya Allah yang terkasih, terpujilah nama-Mu untuk saat ini. Tuhan menolong kami, menyertai kami dari malam yang gelap sampai kepada pagi yang terang ini. Dalam nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, mari Tuhan sertai kami. Mari Tuhan tolong kami, agar kami dapat memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Berikan akal, pikiran yang sehat, serta perasaan dan hati nurani yang hidup, sehingga ketika kami melakukan kehendak-Mu, kami dimampukan untuk memakai segala hal, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah kami Tuhan, bentuklah kami, agar keselamatan kekal yang telah Tuhan sediakan, kami memperolehnya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.